Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan pertemuan ketiga pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Hari ini kita akan mempelajari topik yang lebih detail tentang proses bisnis dan data. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan kepada materi proses bisnis dan data, kita coba mengulang sedikit beberapa topik yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang pengantar sistem informasi akuntansi. Nah, di sini kita memahami bahwa ada sebuah konsep transaksi yang harus dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Konsep transaksi tersebut nantinya akan diinput ke dalam sistem dengan beberapa cara, baik itu komputerisasi maupun secara manual. Tapi sebelum kita memahami tentang komputerisasi, sebaiknya kita memahami sedikit tentang manual. Nah, ada beberapa transaksi di sini seperti yang kita pahami di dalam bisnis proses, yaitu procurement, kemudian human resource, teknologi development, dan frame infrastruktur. Nah, ini kemudian ada siklus transaksi yang umum terjadi di dalam perusahaan seperti revenue, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus finansial. Nah, ini beberapa hal yang kita mesti pahami ya. Tapi nanti di pertemuan ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang siklus-siklus ini. Selanjutnya pada sesi kedua, pekan lalu kita membahas tentang organisasi, ya, struktur organisasi di dalam sistem informasi. Seperti kita pahami, di dalam sebuah perusahaan, struktur organisasi itu seperti tergambar di layar. Itu ada manajer sistem analis, ada manajer programming, ada manajer operasional, ada manajer technical support, ada manajer user support. Nah, ya secara ideal sih mesti ada 5 orang, tapi ya disesuaikan dengan perusahaan. Kalau perusahaan hanya mampu menggaji 3 orang, 1 sebagai chief information officer, 2 sebagai manajer, ya silakan. Berarti manajernya merangkap sebagai staff, nah, seperti itu. Ya, idealnya seperti ini. Tapi semuanya bisa disesuaikan dengan kondisi finansial perusahaan atau kebutuhan di perusahaan. Kemudian di dalam sistem informasi, ketika kita membangun sebuah proyek, maka ada tahapan. Ya, hal ini proyeknya ya proyek aplikasi ya. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Misalkan melakukan analisis dulu. Kemudian analisisnya diberikan kepada application project. Kemudian oleh tim programmer mempelajari analisis tersebut, dilakukan pengkodean. Pengkodean tersebut baru dijadikan sebuah aplikasi. Nah, ini beberapa tahapan yang dilakukan. Nah, ini topik yang kita pelajari pekan yang lalu ya, dari sisi organisasi perusahaan. Kemudian kita bisa melihat pendekatan-pendekatan di dalam IT, ya, di dalam transaksi akuntansi. Ada traditional approach. Traditional approach itu berarti user memberikan information kepada orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sistem, kemudian orang tersebut melakukan pemrosesan dan memberikan laporan, report. Tapi kalau menggunakan sistem komputerisasi, maka user menginput data ke dalam software yang memiliki database, kemudian data tersebut diproses dan diberikan laporan. Nah, hanya saja terjadi pengurangan pekerja. Kalau dulu ada 3 orang yang bekerja, ada 2 orang bekerja, kalau sekarang cuma 1 orang yang menginput. Yang mengolah siapa? Yang mengolah adalah komputer, sehingga diberikannya sebuah laporan. Nah, seperti itu. Baik. Ya, kalau ada pertanyaan tentang topik yang lalu ya dipersilakan.
boleh di dalam kolom chat atau ditanyakan di raise hand untuk bertanya, silakan. Ya, kemudian di dalam komputer kita mengenal sebuah istilah baru. Di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan istilah tersebut, namanya EDI, Electronic Data Interchange. Misalkan di sini ada supplier, ini retailer, ya. Ini ada retailer misalkan memerlukan pembelian. Ini toko lah, toko kelontong mau belanja barang ke supplier, ke marketing, maka mereka menggunakan aplikasi, atau aplikasi ini sudah otomatis. Misalkan di retailer ini, di toko kelontong ini sudah stok barang A sudah menipis, langsung dia kirim otomatis data ke supplier sehingga supplier bisa memberikan pasokan. Apa manfaatnya? Manfaatnya mengurangi pemakaian kertas, kemudian dapat menghemat banyak waktu, ya. Nah, ini beberapa hal yang bakal terjadi pergeseran. Bukan bakal terjadi sih, sudah terjadi, karena sistem informasi akuntansi ini adalah materi atau ilmu yang sangat awal di dunia komputer, ya. Komputer booming ya di perusahaan-perusahaan ketika dia perlu mengolah banyak data keuangan, stok dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita pelajari beberapa buku sistem informasi, ya, buku-buku dasar sistem informasi yang berbahasa Inggris, itu contoh-contohnya hampir semuanya tentang perusahaan retail, perusahaan jual beli. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di topik terakhir pekan lalu kita membahas bagaimana mengembangkan sistem informasi, pengembangan sistem informasi, ya. Nah, di dalam pengembangan sistem informasi ini kita akan berhadapan dengan beberapa aktor. Aktor pertama yaitu akuntan. Akuntan itu boleh akuntan perusahaan atau akuntan eksternal yang di-hire oleh perusahaan untuk membantu mereka. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi akuntan ini akan memberikan banyak masukan kepada si analis. Nah, analis di sini akan bekerja mempelajari apa saja kebutuhan dari perusahaan terhadap sistem informasi akuntansi. Kemudian analis ini boleh berasal dari internal perusahaan, boleh berasal dari eksternal perusahaan. Nah, umumnya perusahaan-perusahaan memiliki analis itu dari dalam. Kenapa? Mereka akan membuat namanya software requirement specification, sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini dibuat secara internal. Kemudian dokumen tersebut akan dilempar kepada penyedia pemrograman, pengembang perangkat lunak. Mereka nanti akan bidding, akan melakukan penawaran-penawaran berapa harga yang sesuai. Nah, ya, siapa saja yang terlibat di dalam sistem development? Ada namanya sistem analis, ya. Kemudian ada namanya sistem desain, ada namanya sistem implementasi. Nah, sistem implementasi ini ada dua lagi nih. Kalau kita di SI ya kita bahasnya sebutnya sistem implementasi. Tapi kalau di TI ini akan ada dua lagi nih. Ada programmer, ada yang testing nanti. Nah, baru nanti terakhir baru implementasi. Nah, topik ini ya akan dibahas lebih detail, nggak di mata kuliah ini, tapi di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak, ya. Di manajemen proyek perangkat lunak akan dibahas lebih detail tentang SDLC ini, Software Development Life Cycle, ya, siklus pengembangan perangkat lunak. Tapi kalau kita di sini ya kita nggak bahas detail tentang ini, kita akan bahas detail tentang apa, tentang akuntansi saja. Jadi perlu kalian pahami bahwa di dalam siklus pengembangan perangkat lunak itu secara dasar itu ada 3 kayak gini, ya: analis, desain, dan implementasi. Apa objektif dari si sistem analis? Nah, sistem analis ini
dia akan mempelajari kebutuhan informasi di dalam sebuah perusahaan, kemudian dia improve kualitinya, dia berikan perbaikan-perbaikan. Kemudian dia akan melihat apakah nanti setelah diimplementasi itu akan ada internal control. Nah, kalau tidak ada, maka dia akan memberikan masukan bahwa di dalam TI ini perlu internal control, karena kesalahan input itu mengubahnya itu menjadi suatu permasalahan. Nah, jadi perlu internal control. Kemudian si sistem analis, kenapa saran saya dia harus dari orang dalam? Karena dialah yang mengerti berapa budget yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi bisa meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan. Nah, selanjutnya sistem desain. Yang ketiga tadi, sistem desain dia memberikan analisa lebih detail. Seperti tampak mukanya, mock up ya, kalau istilah kita mock up, tampilannya, flow pemrogramannya bagaimana, flow chartnya bagaimana, diagram activity-nya bagaimana, kemudian ERD-nya seperti apa. Nah, ini di sini nih sistem desain. Ya, setelah sistem desain baru diimplementasi. Ya, ya dia akan ya metode-metode pemanfaatan, prosedurnya bagaimana. Nah, ini di sini akan lakukan nih. Ya, apa saja yang diharapkan di sini. Nah, dia akan melakukan testing. Dia akan melakukan pengujian terhadap implementasi. Kemudian dia akan memberikan dokumentasi solution. Karena nggak mungkin si orang eksternal ini akan selalu di perusahaan kan. Nah, dia akan memberikan dokumentasi. Dokumentasi tersebut isinya apa? Solution problem lah. Kalau ada permasalahan-permasalahan, nanti bagaimana cara dia melakukan perbaikan. Kemudian yang terakhir lah reviewing the system, ya, mereview the system. Nah, ini topik-topik yang kita pelajari pekan lalu, ya. Nah, untuk topik hari ini kita akan lanjutkan kepada satu permasalahan yang lebih detail, ya, yaitu tentang proses bisnis dan data. Adapun topik ini akan kita pelajari setelah pariwara berikut ini.
Baik, kembali lagi pada sesi kedua untuk materi hari ini, yaitu proses bisnis dan baik, kita lanjutkan materi sesi kedua, yaitu proses bisnis dan data. Ya, definisi proses bisnis yaitu sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli, memproduksi, dan menjual barang atau jasa. Jadi supaya dipahami bahwa di dalam sebuah perusahaan itu akan ada banyak aktivitas, ya, seperti aktivitas membeli. Apa yang dia beli? Bahan baku misalkan. Nah, misalkan saya buat bisnis konveksi misalkan, maka saya akan membeli benang, membeli kain, membeli kancing dan sebagainya. Kemudian saya produksi dari benang-benang tadi, saya produksi menjadi sebuah baju, menjadi sebuah celana dan sebagainya. Kemudian setelah saya produksi, maka barang yang sudah dihasilkan itu harus dijual. Nah, boleh jadi yang dijual itu nggak barang tapi jasa. Mana contoh jasa? Misalkan saya membuat perusahaan cleaning service, ya. Kemudian saya kan membeli beberapa barang juga seperti sabun, seperti sapu, kain pel dan sebagainya. Kemudian ketika ada konsumen saya memerlukan jasa saya, maka saya akan menggunakan kain pel tadi, sapu. Nah, kalau dia rusak, maka saya harus beli lagi. Nah, ini namanya proses bisnis ya. Nah, proses bisnis itu dapat dilihat pada siklus transaksinya. Nah, siklus transaksi mengelompokkan kejadian-kejadian saling berhubungan, biasanya berurutan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ketika kita masuk ke dalam proses bisnis membeli, maka akan ada siklus transaksi di sini. Misalkan kita membeli kain, maka stok kain kita bertambah, ya kan? Tapi stok uang kita berkurang. Kenapa? Karena sudah kita gunakan untuk membeli kain. Nah, atau contoh kayak kampus lah. Kampus beli spidol. Nah, beli spidol. Maka ada aktivitas membeli spidol. Nah, secara siklus transaksinya, kita bisa kelompokkan kejadian tadi yang saling berhubungan. Mana yang berhubungan? Kita membeli spidol, artinya stok spidol bertambah. Ya, kita sebutlah ini persediaan. Kemudian, karena kita beli spidol dengan uang cash, maka uang kas kita itu terjadi pengurangan. Nah, ini maksudnya dikelompok-kelompokkan, ya, berdasarkan siklus transaksinya. Seperti kita ketahui, Luca, seorang peneliti di Italia, dia memperkenalkan double entry system. Nah, maka siklus transaksi itu biasanya berhubungan dia dan berurutan. Nah, kemudian ada namanya kejadian aktivitas yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Nah, misalkan kejadian pembelian barang, maka kita harus tulis kapan terjadinya, nah, supaya orang tahu. Contoh siklus pembelian, ya. Ketika kita beli barang, maka untuk membeli suatu barang, kita harus mengikuti tahapan pembuatan order, misalkan. Pembuatan order pembelian. Misalkan ada supplier A namanya Toko Maju. Di Toko Maju itu kita mau beli kain, contoh saya tadi kan konveksi ya, kita mau beli kain. Nah, ketika kita mau beli kain di Toko Maju, maka kita membuat order. Saya perlu kain ini 1 roll, saya perlu kain ini 1 bal, saya perlu kain ini sekian kilo misalkan. Nah, tergantung si suppliernya, dia jual bal, kilo atau apa. Nah, kemudian setelah dia terima, maka si Toko Maju tadi itu menyiapkan barang-barangnya, barang tersebut diantar. Nah, diantar ke tempat kita.
Nah, maka akan ada aktivitas penerimaan barang yang dipesan. Selanjutnya, pembayaran tagihan dari pemasok. Nah, tidak semua siklus ini perlu dicatat. Tapi semakin detail yang dicatat, maka itu semakin baik. Nanti setelah UTS, kita akan melihat aplikasi yang lebih detail. Nah, jadi untuk 6 pertemuan pertama, ini pertemuan ketiga, untuk 6 pertemuan pertama ini kita akan mempelajari, 7 ya, untuk 7 pertemuan pertama ini kita akan mempelajari proses bisnis, kemudian paling enggak kita membuat aplikasi akuntansinya berbasis Excel. Kemudian di 7 pertemuan kedua, kita akan mempelajari sistem akuntansi ini menggunakan aplikasi yang sudah ada, seperti misalkan Accurate, Zahir. Kita lihat mana yang mungkin nanti, mana yang mungkin kita dapatkan sampelnya, ya, karena hampir rata aplikasi itu berbayar. Nah, mudah-mudahan ke depan kita punya lab khusus akuntansi. Kemudian nanti sekilas kita akan membahas bagaimana mengembangkan aplikasi dengan menggunakan Microsoft Access, ya. Nah, nanti kalian kalau sudah mempelajari aplikasi berbasis web dan lain sebagainya, silakan dikembangkan dengan menggunakan aplikasi berbasis web atau database. Nah, seperti itu. Baik. Baik, kita akan lihat aliran transaksi perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan itu ada perusahaan retailer, berarti dia perdagangan. Ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan jasa. Kalau kalian mahasiswa akuntansi di SMK, dulu kalau di SMK sampai sekarang masih mempelajari aplikasi MyOB ya, atau MIOB. Nah, MyOB ini aplikasi buatan Australia. Tapi di SMK masih diajarkan. Saya nggak paham nih kenapa. Seharusnya mereka sudah beralih kepada aplikasi-aplikasi buatan lokal seperti Zahir, Accurate, B-Accounting, dan lain sebagainya. Nah, kalau travel, saya sendiri sudah buat aplikasi namanya Atra. Atra itu ya bahasa Aceh sih, Atra ya. Tapi definisinya accounting travel. Ya, jadi ini segala proses bisnis yang ada di travel itu sudah terakomodir. Nah, apa bedanya dengan Zahir, Accurate dan sebagainya? Semua aplikasi akunting yang ada seperti MIOB juga itu bisa digunakan di semua perusahaan. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan itu tidak diakomodir oleh aplikasi yang tersedia, sehingga banyak perusahaan akhirnya terjadi kegagalan migrasi dari manual menjadi aplikasi. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan yang membuat mereka bingung nanti. Nah, membuat mereka bingung. Jadi ada baiknya untuk akuntansi itu memang harus dibangun dari nol. Tapi membangun aplikasi dari nol itu adalah memerlukan biaya yang sangat besar. Maka bagi kalian ketika nanti masuk ke dalam dunia kerja, alangkah pertama adalah kita petakan dulu informasi apa saja yang diinginkan oleh perusahaan itu terakomodir di dalam aplikasi akuntansinya nanti. Nah, setelah kita memahami kebutuhan-kebutuhan tersebut, barulah kita bisa menentukan aplikasi mana yang akan kita pakai, ya. Paham ya? Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di chat. Ini saya lihat kelas yang hadir 4 orang dari 10 orang ya mahasiswa ya. Ada berapa orang, Dedi? Dedi Rawan, ada berapa orang mahasiswa kita? 8 ya? 8 mahasiswa. Nah, oke. Nah, seharusnya ada 4 orang lagi, mungkin belum bisa berhadir. Oke, ada 5 nih. Dedi, Murtada, sama siapa? Nah, Gilang, terus ada Rorisa ya. Baik. Nah, kita kembali ke slide. Nah, di slide ini kita bisa melihat ini contoh untuk perusahaan manufaktur ya. Nah,
kalau kalian ikut lomba, ini akuntansi ini ada lomba yang biasa dibuat, itu ada lomba misalkan menyusun laporan akuntansi, laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan retail, nah perdagangan dan sebagainya. Oke, ini kita ambil contoh untuk manufaktur. Katakanlah kayak yang jahit baju tadi. Nah, kita bisa melihat di sini ada pelanggan ini. Nah, pelanggan ini dia akan melakukan order. Nomor 1 ya, melakukan order pesanan. Nah, melakukan pesanan. Nah, kemudian pesanan tersebut diberikan kepada pelanggan dan dicatat sebagai piutang dagang. Nah, pemberitahuan, memo penagihan. Selanjutnya, ya kalau dia ditagih nanti akan masuk ke sini. Nah, namanya faktur. Nota kemudian dikirimkan, nota pengiriman faktur. Kemudian dia juga akan terima. Kemudian dikasih pernyataan. Nah, setelah ini selesai, barulah level yang saya kotakin pakai pointer merah ini adanya di level CS ya. Adanya di customer service atau marketing. Nah, kemudian dari level ini di aplikasi akan diisikan nanti, akan dia notice, dia akan beritahukan ke gudang bahwa di gudang itu ada permintaan baju sekian pack. Kemudian juga akan memberikan notifikasi kepada bagian produksi bahwa harus cetak baju sekian. Nah, kemudian juga diberitahukan kepada jadwal produksi. Kemudian disinilah akan diatur kapan baju itu dicetak dan sebagainya. Nah, kemudian si produksi ini dia akan melakukan pembelian apa, bahan baku misalkan. Nah, kemudian kalau pembelian melakukan pembelian ke pemasok, supplier, selanjutnya supplier akan melakukan pengiriman. Nah, di sini ada hutang dagang nanti. Nah, kemudian lakukan pembayaran. Nah, setelah lakukan penerimaan, baru lakukan produksi. Diproduksi barangnya, kemudian masuk ke gudang, barang tersebut dilakukan pengiriman. Nah, setelah barang dilakukan pengiriman, sampailah barang ke pelanggan. Baru pelanggan melakukan pembayaran. Ya, melakukan pembayaran, proses pembayaran tersebut dicatat. Ya, dicatat ke dalam buku akuntansi. Apabila ada penggajian, maka juga penggajian itu akan dicatat ke dalam buku akuntansi. Nah, kira-kira siklusnya seperti inilah. Ya. Baik. Nah, secara sederhana, siklus yang banyak, aktivitas yang terlalu kompleks ini, itu bisa dirapatkan atau dipadatkan menjadi 3 siklus utama. Apa saja? Ada namanya siklus pembelian, ada namanya siklus produksi, ada namanya siklus pendapatan. Nah, ini yang utama ya. Siklus pembelian itu kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari pihak lain dan penetapan kewajibannya. Jadi kalau kita mau mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain, maka itu namanya siklus pembelian atau siklus pengeluaran ya. Nah, kemudian ada siklus produksi. Siklus produksi kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya menjadi barang dan jasa. Jadi apa-apa yang sudah dibeli tadi, raw material atau bahan baku, itu diubah, diolah menjadi produk akhir. Nah, ini namanya siklus produksi. Selanjutnya ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan kejadian yang berkaitan dengan distribusi barang dan jasa ke pihak yang lain dan penagihan pembayaran. Nah, barang yang sudah dibuat, diproduksi, diantar ke pihak yang lain. Kemudian dilakukan penagihan. Nah, ini 3 siklus utama. Yang terakhir, beberapa orang menambah. Ada yang keempat. Yang keempat namanya siklus keuangan.
Ya, siklus keuangan apa? Kejadian yang berkaitan dengan perolehan dan manajemen dana modal termasuk kas. Nah, jadi kalau ada uang berkurang, uang bertambah di kas, ini namanya siklus keuangan. Tapi sebenarnya ya mirip-mirip lah dengan tiga yang di atas. Tapi umumnya orang menggunakan tiga ini ya. Ada siklus pembelian, ada siklus produksi, ada siklus pendapatan. Kita akan lihat nanti apa saja lebih detail dari setiap siklus ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Kita lihat siklus pembelian. Kejadian pada apa saja kejadian pada siklus pembelian? Nah, yang pertama meminta informasi tentang produk. Ya. Ini di sistem harus dicatat nih bahwa ada orang datang, ada konsumen datang, dia meminta informasi tentang produk atau jasa. Nah, ini harus dicatat. Kemudian setelah kita minta informasi, kita melakukan pembelian. Misalkan kita perlu kain tipe A, kita minta ke pemasok. Nah, tolong berikan daftar kain tipe A, B, C, dan seterusnya. Nah, kalau sudah sesuai, maka kita lakukan permintaan pembelian. Selanjutnya, membuat kesepakatan dengan pemasok. Kalau sudah oke, permintaan pembelian, kita buat kesempatan. Kapan barang itu harus kita terima, kapan kita harus bayar. Nah, ini deal-deal yang dilakukan antara penerima barang dengan pemasok barang. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan menerima barang atau jasa dari pemasok. Nah, jadi ini sudah masuk ke tahap keempat. Masih di siklus pembelian. Selanjutnya, ketika kita terima barang, kita juga harus mencocokkan antara dokumen penerimaan barang dengan tagihan. Jangan pula barang kita terima lebih sedikit, kemudian tagihannya lebih besar. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya sih untung kita kan. Nah, tapi ya tetap harus kita cek. Kalau ada yang miss, maka harus dilakukan perbaikan. Kemudian, di siklus pembelian yang terakhir adalah membayar tagihan yang telah jatuh tempo. Kalau semua tahapan ini sudah dilakukan, maka siklus pembelian ditutup. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya ada namanya siklus produksi. Ya. Nah, di siklus produksi ini kita harus punya ilmu forecast. Ilmu forecast ini bukan meramal ya, bukan meramal, tapi ya kita bisa melihat kinerja yang kita perlukan atau effort yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang. Dan yang pasti barang itu harus laku. Nah, ini namanya forecast. Nah, misalkan kayak gini nih. Nah, saya buat kue saya buat baju aja lah yang sama dengan tadi kan. Baju yang saya produksi itu bisa kita jual sekian selama sebulan. Nah, maka untuk bulan depan kita harus membeli berapa banyak bahan baku. Nah, ini namanya forecast. Nah, ini sebuah ilmu yang sangat dalam. Kalau kalian orang manajemen, orang ekonomi, ini topik yang masih menarik sampai sekarang. Namanya forecast penjualan. Ya, meramal. Bukan meramal seperti tukang sihir ya, tapi ya bukan meramal lah, kita terjemahkan perakiraan. Nah, perakiraan. Ya, kita dari data-data yang ada, kita bisa memperkirakan kira-kira proyeksi penjualan kita itu berapa. Nah, jadi menariknya aplikasi komputer ini, ya namanya ERP ya, Enterprise Resource Planning, itu sudah memberikan forecast yang baik kepada kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya, membuat order produksi dan permintaan bahan baku. Ya, membuat order produksi dan permintaan bahan baku. Selanjutnya penjadwalan produksi. Ya, kalau kita sudah yakin dengan forecast kita, maka kita bisa membuat order produksi dan permintaan bahan baku. Ke siapa? Ke orang gudang. Selanjutnya kita jadwalkan produksi.
Nah, saya lagi terlibat pada beberapa kegiatan. Misalkan nih, saya lagi hobi-hobinya dengan ikan koi kan. Ya, bukan lagi hobi-hobinya sih, udah lama hobi, udah 5 tahunan. Nah, cuman ini sudah saya scale up masuk ke dalam skala produksi. Apa yang kita produksi? Pakan. Kenapa pakan? Karena kebutuhan pakan itu penting. Nah, hampir semua yang pelihara ikan itu pasti perlu pakan yang baik tentunya supaya badannya cepat besar, warnanya tidak pecah dan sebagainya. Nah, kita kan nggak mungkin produksi setiap hari. Nah, ada skema-skema produksi. Nggak mungkin kita produksi barang itu setiap hari. Nah, keteteran kita. Maka produksi pakan itu dilakukan sesuai siklus. Misalkan 1 bulan ini kita produksi 100 kilo atau 200 kilo. Kita lihat penjualan. Nah, ternyata sebulan bagus. Pakan bertahan. Berarti kita bisa tingkatkan produksi. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Nah, itu penjadwalan produksi. Nah, hampir semua industri kecil menengah di Banda Aceh itu seperti misalkan saya ambil contoh minyak pret, apalagi ya, uh, kebab daging ikan tuna dan sebagainya itu juga produksinya ya enggak setiap hari. Mereka ada jadwal produksi. Ya ketika kosong barang ya kosong. Nah, beda ada sama Ade Kak Na ya. Ade Kak Na itu mungkin dia produksi tiap hari. Karena setiap kita kita ke jalan itu setiap hari ada, atau keripik ubi itu setiap hari produksi. Jadi nah, yang kita sayangkan apa? Kalau mereka produksi setiap hari, ketika nggak laku, maka akan ada pem, penambahan pengawet. Nah, ini kita sayangkan. Nah, ini perlu di. Nah, kemudian tahapan lain di siklus produksi adalah menerima bahan baku dari gudang, kemudian memproses bahan baku. Kemudian yang terakhir dan paling penting dari sisi produksi adalah quality check. Nah, di quality check itu kita harus memastikan bahwa barang yang kita produksi itu standarnya sesuai, ya, standarnya sesuai. Nah, jangan sekali-kali kita produksi dengan standar yang tidak sesuai. Ini bahaya sekali. Nah, quality check itu apa bedanya? Quality check itu hanya memeriksa bahan akhir atau produk akhir. Nah, kalau sekarang perusahaan-perusahaan besar itu sudah upgrade, tidak lagi quality check, tapi namanya quality assurance. Quality assurance itu bagaimana? Dia memastikan bahwa semua tahapan dari awal itu dilakukan sesuai dengan standar yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ini bedanya. Kalau quality check, misalkan udah siap meja nih, ya udah cek mejanya, oh bagus, sudah kirim. Oh ada cacat, perbaiki cacatnya. Tapi kalau quality assurance itu kita memastikan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tim di dalam produksi itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, ya sekarang ada namanya Kaizen, macam-macam lah. Saya nggak terlalu hafal lagi. Itu beberapa ilmu di dalam quality check. Oke. Selanjutnya adalah siklus pendapatan. Nah, setelah barang diproduksi, yang paling penting di sini sebenarnya, di mana-mana gaji paling besar itu orang yang bekerja di sini. Tapi ya gengsinya kurang. Apa pekerjaan? Sales lah kalau istilah-istilah di pasar kan. Nah, istilah-istilah sales ini ya gengsinya nggak ini. Tapi jangan salah kalian, bonusnya besar-besar di sini. Ya, kita jadi sales bawa barang-barang capek, tapi kalau kita nggak bisa memasarkan barang kita ini, maka ya bonus kita juga akan berkurang. Nah, ya, jadi kalian nggak usah berpikir jadi sales nanti, karena tugas kalian kan sistem informasi akuntansi. Kalian kerjanya di kantor aja, catat-catat keuangan. Nah, oke, di sini apa saja kegiatannya? Pemasaran, ya, kita memasarkan barang-barang yang telah diproduksi. Kemudian ya setiap hari kita harus melakukan rekap order penjualan. Nah, kemudian pengiriman barang kepada pelanggan. Misalkan ada A yang mendaftar, ada si B yang membeli barang kita, maka kita kirim barangnya.
Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir penagihan. Kalau pembayarannya in advance ya lebih bagus, pembayaran di depan. Kalau pembayaran di akhir, maka kita lakukan penagihan. Nah, kemudian kalau dibayar cash, maka kita bawa uang itu ke bank, kita store ke bank. Nah, setiap kegiatan ini harus dicatat. Jangan salah kalian. Uang pertama cash. Uang di cash ada 10 juta. Kemudian 8 juta kita bawa ke bank. Bank mana yang kita bawa? Itu semuanya harus terekam di dalam akuntansi. Ya, nggak sesederhana kita pikirkan. Ya, buat perusahaan tuh nggak seenak dawi ya, nggak seenaknya saja ambil uang bawa ke bank A ke bank B, nggak bisa. Itu semua perpindahan uang dari satu bank ke bank lain itu harus tercatat dengan baik, sehingga kita nggak bingung, kemana nih uang kita, kok kemarin ada uang sekian kok. Nah itu seperti itu. Selanjutnya menyusun laporan berupa daftar order, daftar pengiriman barang, dan daftar penerimaan kas. Udah selesai sampai di sini siklus pendapatan. Ya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, ini saya kasih nampak contoh-contoh. Nah, ini buku pembantu piutang dagang, sistem akuntansi manual. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat nih pelajaran semester 1 sama Bu Soraya ya. Nah, ini misalkan toko Lestari, mereka menjualnya lah, penjualan pada hari itu adalah 25 juta. Maka mereka seharusnya pada tanggal 17 April mereka melakukan penagihan, itu mereka terima uang 25 juta. Nah, kenapa pada sisi debit? Kenapa pada sisi kredit? Nah, ini penting kita pahami nantinya. Nah, ya, kenapa dia di debit? Nah, kita akan lihat nanti dia letaknya di akun mana. Kenapa dia di kredit? Kita akan lihat dia ada di akun mana. Sehingga kredit dan debit itu akan menambah dan mengurang seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari Rorisa ya. Pak, tadi kan ada 3 siklus yang Bapak berikan. Siklus pembelian, siklus produksi, siklus pendapatan. Jadi pertanyaan saya, apa fungsi dari beberapa siklus yang Bapak jelaskan tadi? Nah, fungsinya ini operator bisa ini enggak matikan situasi? Ya. Baik. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga di awal bahwa kita itu akan mencatat semua kegiatan itu berdasarkan kelompok-kelompoknya kan. Nah, di sini. Nah, ini dia. Siklus transaksi ya mengelompokkan kejadian-kejadian yang saling berhubungan. Nah, ini perannya. Jadi ketika kita memahami dia ada di siklus mana, kita akan kelompok-kelompokkan kejadian itu pada kejadiannya masing-masing. Nah, sehingga akan terlihat jelas lah mana yang menjadi pendapatan, mana yang menjadi pengeluaran. Nah, nanti lebih detailnya lagi, saya akan perlihatkan juga pada pertemuan hari ini. Saya akan perlihatkan sebuah apa namanya buku ya, buku transaksi. Nah, ini saya punya, tapi travel ya. Kenapa travel? Karena klien saya kebanyakan dari travel. Nah, ini versi Excel-nya. Oke, sebentar. Nah, oke. Nah, ini di sini kita akan melihat akun. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat nama-nama akun ini. Akun ini dia umumnya ada 5. Ya, ada akun itu secara posting itu ada 2. Ada neraca, ada laba rugi. Ya, neraca itu untuk menentukan posisi keuangan kita. Nah, kalau laba rugi itu untuk melihat pendapatan dan pengeluaran. Apakah kita untung atau enggak. Nah, akun itu ada kas,
aset, aktiva, kemudian ada utang, ada ekuitas atau modal, kemudian ada pendapatan, kemudian ada nomor 5 pengeluaran. Ada juga sebagian perusahaan menambah 6 dan 7 ya. Pengeluaran lainnya dan pendapatan lainnya. Kemudian setiap kejadian tadi itu dicatat dalam jurnal. Nah, dengan kita memahami dia itu ada di siklus mana, sehingga kita akan memilih akun-akun di debit dan kredit dengan tepat. Nah, itu fungsi kita memahami dari siklus-siklus tadi. Nah, kalau dia siklus pendapatan, maka di sisi sini harus di debit, seperti misalkan, ini deposit ke Garuda. Saya ambil uang dari kas, saya depositkan ke Garuda supaya saya bisa jual tiket. Nah, ketika saya depositkan, berarti kan ini adalah siklus pembelian. Ya, di siklus pembelian itu artinya uang saya keluar. Nah, maka akun di sisi debit itu kita pilihlah siapa. Misalkan akun yang menerima, si akun Garuda. Kemudian di sisi kredit kita tambahkan akun kas kita sebesar berapa? 4 juta. Nah, nantinya akan balance nanti di sini bahwa ada deposit yang bertambah, ada kas yang berkurang. Kemudian ketika kita bayar gaji begitu juga. Ini siklus apa? Nah, berarti kan kita keluarkan kan, keluarkan uang. Maka siapa yang dikredit, siapa yang debit jelas. Kemudian ketika kita jual barang, artinya jual tiket Garuda XXX kode bookingnya, maka akan terlihat siapa yang masuk di debit. Karena ini siklus pendapatan, maka yang di debit itu adalah kas. Maka yang dikredit siapa? Pendapatan tiket. Sebesar berapa? Sebesar tiket yang kita jual, misalkan 2,5 juta. Tapi perlu diingat. Nah, kenapa perlu diingat? Kita punya deposit yang berkurang. Karena dia punya deposit berkurang, maka Garuda XXX ini harus dilakukan 2 kali entry. Nah, entry kedua kita debit, namanya NTA tiket. Modal tiket itu berapa? Kemudian kita kreditkan di saldo Garuda. Sebesar berapa? Sebesar modal yang kita keluarkan untuk tiket yang harganya 2,5 juta. Berapa modalnya? Di sini tertulis 2.300.000. Nah, kira-kira seperti itulah fungsi daripada pengelompokan ini. Nah, supaya kita paham bahwa ini nanti akan ada di mana gitu. Oke, Rorisa, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ya. Nah, jadi kita bisa paham nih. Ini letaknya nanti akan di mana ya? Ini akibat kita memahami pengelompokan tadi. Nah, tapi beda dengan Excel. Kalau Excel aplikasinya tidak terlalu ya bisa dibuat rumit sih, bisa dibuat sekompleks mungkin, tapi Excel akan berat. Nanti kita akan melihat apa manfaat pengelompokan siklus-siklus tadi itu setelah kita menggunakan salah satu aplikasi besar, apakah Accurate atau Zahir. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini contoh. Nah, di dalam, nah belum masuk sini. Oke, kita lihat ini dulu lah. Nah, di dalam siklus transaksi dan jurnal itu penulisannya itu ada 2. Pekan lalu sudah saya jelaskan. Ada namanya manual, ada namanya komputerisasi. Ya. Di manual itu proses pencatatan jurnal dapat dilakukan secara manual. Artinya seperti Excel tadi. Excel tadi itu manual. Jadi kita input di di jurnal, kita harus pilih A, B, kreditnya siapa, debitnya siapa. Nah, sedangkan di komputerisasi itu sudah otomatis, ya, sudah otomatis. Kita hanya perlu menginput satu kejadian, kemudian si sistem itu akan mengenali, oh kejadian ini adalah pendapatan, oh kejadian ini adalah pengeluaran, oh kejadian ini adalah produksi. Nah, seperti itu. Nah, di dalam komputerisasi yang perlu kita pahami bahwa akan ada banyak file
yang perlu dipahami ya. Di situ ada entity. Entity itu subjek tertentu tentang informasi apa yang disimpan. Nah, kemudian ada field, satu unit data mengenai suatu entitas. Misalkan tanggal. Nah, field tanggal itu diisi, ya. Kemudian ada record, seperangkat field yang saling berkaitan dari satu entitas. Jadi ada ada seperangkat field yang saling berkaitan entitas. Kemudian file, ya. File seperangkat record. Nah, udah saya jelaskan. Kemudian transaction file. File transaksi menyimpan informasi tentang kejadian. Kemudian master file. File induk berisi informasi mengenai entitas. Nah, master file ini misalkan siapa? Nama pelanggan, nama file pelanggan, file supplier, file piutang dan sebagainya. Nah, kemudian reference data. Beberapa file dalam master file berisi data acuan. Nah, misalkan pelanggan. Pelanggan kita nggak ingat namanya, tapi kita ingat nomornya. Contoh KTP. Nama Dedi Irawan pasti rame, ya kan? Nama Murtada pasti rame. Tapi ketika kita berurusan dengan bank, dia akan tanya NIK kamu berapa, NIK kamu berapa dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian ada summary data, data ringkas transaksi, ya. Kemudian summary field berisi data. Ini saya berikan contoh gambaran bagaimana di komputer. Nah, ini contoh master file untuk pelanggan. Misalkan pelanggan nomor 1, namanya CV Sejahtera, alamatnya di mana, kontak person, nomor telepon, nah ini dan sebagainya. Nah, mana kaitan-kaitannya? Ini misalkan contoh transaksi, kode 001, sepatu anak sekolah, harga sekian, saldo, teralokasi order berapa. Nah, ini file persediaan barang, ini contoh transaksi file. Kemudian kalau kita mau melihat satu contoh siklus yang terjadi. Nah, ini order penjualan, nomor order ada ini, tanggal berapa, nomor pelanggan siapa. Nah, ini diambil ke data pelanggan, nanti namanya siapa. Nah, ini dari file rincian order, ini kan ringkasan. Kita bisa lihat rincian ordernya. Oh, untuk nomor order sekian, dia order apa saja. Barangnya apa. Nomor kode barang ini akan dicek kemana? Ke master file barang. Ya, ada berapa stok? Nah, ini juga akan ada di master file barang. Nah, ini dia. Ya, kalau mau dilihat, ini ringkasannya, ini detailnya di master file. Nah, ini adanya di transaction file, ini adanya di master file. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata nomor 1253 namanya Toko Laris. Nah, adanya di Jogja. Nah, kemudian barang yang dia order, oh dia order nomor barang 00135. Kita cek di master file persediaan. 00135 apa? Oh, sepatu anak. Nah, ya, teralokasi order ya, sudah diorder berapa ratus? 300. Nah, seperti itu. Oke, ya, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, sebelum kita masuk ke topik siklus transaksi berikutnya, kita jeda dulu beberapa menit, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.
Destron World Vision. Halo guys, sekarang kita mau review lagi nih untuk salah satu produk dari Destron Solar Light. Nah, untuk kali ini tuh yang seri 00125. Ini kemasan dari Destron Solar Light dari seri 00125. Jadi kita bisa lihat ini sama-sama. Nah, ini sekarang saya ingin mereview dan juga ingin kasih tahu bagaimana cara memasang dari lampu Destron Solar Light seri 00125 untuk kalian semuanya. Nah, ini dia. Ini merupakan lampu solar light dari Destron yang seri 00125. Jadi saya ingin juga menunjukkan bagaimana cara memasang, cara pemakaian dan juga untuk penampilan dari lampu tersebut. Nah, jadi kita bisa melihat sama-sama. Pertama-tama kita pasangkan terlebih dahulu itu dari bawahnya ini. Nah, dari lampu ini sendiri dia punya dua fungsi penggunaannya. Jadi kita review dari yang pertama. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan gagang yang fungsinya untuk ditancap di lantai atau juga di permukaan tanah. Nah, jadi kita bisa langsung kita tancap. Nah, kemudian kita bisa melihat sama-sama itu sangat mudah dan juga langsung itu di pizzer pada masing-masing di lubang di bawah ini. Nah, sekarang kita melihat penggunaan yang kedua. Nah, kita buka terlebih dahulu. Nah, untuk penggunaan yang kedua untuk lampu ini bisa kita tempel di dinding. Nah, jadi bisa penggunaannya untuk di pagar dan juga untuk di dinding rumah, baik itu untuk di teras atau juga di teras belakang atau juga teras depan, dan untuk juga di depan pintu rumah. Jadi kita lihat penggunaannya. Nah, untuk ditekan sedikit saja, langsung kita tancap dan kita pizzer. Nah, di dinding. Sekarang kita juga ingin melihat bagaimana sih tampilan dari lampu Destron ini. Nah, untuk lampu Destron dari seri Solar Light seri 00125 ini itu memiliki 7 warna. Jadi kita bisa melihat di pertamanya ada warna biru. Ini ada warna hijau, merah, warna melon, ungu, biru muda, dan putih. Oke, ini dia. Dan lampu ini juga berfungsi otomatis dapat merubah warna. Misalnya dari hijau, merah, kuning, dan sebagainya. Dan untuk ketahanan dari lampu Destron Solar Light ini itu tahan sampai 6-7 jam pemakaian. Dengan waktu casnya itu hanya 6 jam saja di siang hari. Nah, lampu Destron Solar Light ini itu juga tanpa menggunakan energi listrik. Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus,
Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF. Setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Baik, kita lanjutkan sesi terakhir pada pertemuan hari ini, yaitu kita masuk kepada siklus transaksi ya. Di dalam akuntansi itu ada siklus. Nah, jadi ketika kita ingin mencatat semua kejadian di dalam transaksi, kita harus punya bukti transaksi yang pertama. Jadi siklus pertama di dalam transaksi akuntansi adalah bukti transaksi. Semua kejadian yang mau dicatat itu harus ada buktinya, baik tertulis, kertas ataupun bukan. Nah, itu bukti. Kemudian dari bukti-bukti tersebut dilakukan penjurnalan. Ya, seperti yang saya perlihatkan tadi, kalau yang versi lebih sederhana ini namanya penjurnalan. Kalau yang versi lebih kompleks adalah pada file ini. Ya, kita bisa melihat. Nah, ini namanya bukti transaksi. Ya. Yang sorry. Oke, ini adalah bukti transaksi penjualan tiket. Nah, misalkan pada tanggal sekian ada jual tiket, tiketnya apa, dibayarnya bagaimana. Nah, kita bisa melihat harganya, penerbangan, NTA-nya, fee-nya, lunas tanggal berapa, nah, dan sebagainya. Kemudian semua transaksi ini, semua bukti transaksi ini akan di jurnal. Nah, ini sistem penjurnalannya bagaimana? Ini di jurnal secara otomatis. Ya, dia akan mencari semua transaksi yang sesuai dengan kode ini. Nah, nah, semua yang sesuai dengan kode ini akan dia jumlahkan. Berarti misalkan penjualan tiket Sriwijaya ada berapa totalnya? Ada 45 juta. Kemudian pendapatan tiket Sriwijaya ada berapa? HPP penjualan ada berapa? Nah, ini namanya di jurnal, ya. Di jurnal dilihat di mana debit, di mana kredit. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya jurnal. Selanjutnya, setelah di jurnal ada namanya buku besar. Ya, buku besar itu fungsinya untuk melihat lebih detail pada satu kondisi akun. Tunggu, ini lagi error. Oke, selanjutnya ada namanya buku besar. Ya, di buku besar ini kita mau melihat, tadi kan saya sudah jelaskan Mbak, ada kode akun kan. Nah, setiap kode akun itu akan ada detail transaksinya. Nah, saya kasih contoh. Nah, misalkan kita mau lihat nih, detail transaksi dari kode akun apa? Misalkan dari deposit Garuda. Ya, Garuda. Ada nggak Garuda nih?
atau jangan Garuda lah, kas saja, kas 101. Nah, kita pergi ke buku besar, kemudian kita buka namanya kas. Nah, kita sortir. Nah, kita akan melihat detail transaksi di buku besar, di buku besar kas. Nah, atau kita mau lihat detail transaksi dari yang lain, bank misalkan, atau dari Garuda kalau dia ada Garuda. Nah, ini akan muncul nanti semua detail-detail transaksi dari penjurnalan tadi terhadap akun tersebut. Nah, setelah kita masuk ke dalam tahapan buku besar, siklus yang keempat namanya adalah neraca lajur. Ini kenapa asal dibuka ini error? Oke. Nah, masuk ke neraca saldo. Neraca saldo itu kita bisa melihat ringkasan dari semua akun. Nah, di sini kita sudah bisa menebak perusahaan kita laba atau rugi, kondisi kas di mana setelah terjadi penyesuaian. Misalkan setelah setahun beraktivitas terjadi penyesuaian, kondisi kas kita itu akan ada di sisi mana? Apakah di sisi yang menguntungkan? Apakah di sisi yang tidak menguntungkan? Nah, ini kita bisa melihat dari neraca lajur. Nah, nanti saya berikan contohnya. Yang terakhir adalah laporan keuangan. Nah, kemudian diterbitkanlah laporan keuangan oleh sistem. Nah, laporan keuangan akan muncul dua, neraca dan laba rugi. Di neraca kita akan melihat apakah balance enggak antara aktiva dan pasiva. Di laba rugi apakah lebih besar sisi pendapatan atau lebih besar sisi pengeluaran. Kalau lebih besar sisi pendapatan daripada sisi pengeluaran, maka kita bisa dikatakan untung. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat buku-buku akuntansi yang lain, itu ada banyak sekali siklus transaksi ini. Cuma saya ringkas saja menjadi 5 supaya mudah diingat, ya. Diingat saja siklus transaksi ada apa? Ada bukti transaksi. Kemudian bukti transaksi ini di jurnal. Hasil penjurnalan ini bisa kita lihat secara lebih detail dan pengelompokannya di buku besar. Kemudian hasil penyesuaian yang terjadi selama penjurnalan itu kita bisa lihat ringkasannya di mana, di neraca saldo atau neraca lajur. Nah, selanjutnya diterbitkanlah laporan keuangan. Laporan keuangan ada 2, ya, neraca seimbang, current balance, sama namanya laba rugi, profit and loss. Nah, ya, jadi di sini kita mesti paham. Ya, ini saya tunjukkan mana tampilan neraca lajur. Nah, kira-kira tampilan neraca lajur itu seperti ini. Kita bisa melihat adanya saldo awal. Saldo awal itu adalah saldo akhir pada tahun sebelumnya. Kalau perusahaan baru bagaimana? Saldo yang kita akui. Nah, misalnya kita akui kita punya dana sekian, ya udah kita tulis di saldo awal sekian. Kemudian terjadi penyesuaian. Penyesuaian itu apa? Transaksi yang terjadi selama perusahaan itu berjalan atau beroperasional. Nah, katakanlah perusahaan ini telah berjalan 1 bulan, maka terjadi penyesuaian di kas debit sebesar 8 juta, kredit sebesar 5 juta. Kemudian disesuaikan saldo yang sudah disesuaikan bagaimana? Saldo awal ditambah debit penyesuaian, kemudian dikurangi kredit penyesuaian, ketemulah angka 12.650. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga di laba rugi. Nah, sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa ini balance. Nah, ini nggak balance nih. Nah, ini nggak balance. Ada apa? Kenapa nggak balance? Nah, kita harus cari tahu. Kalau nggak balance, kita periksa lagi jurnal kita. Apa yang salah dengan jurnal kita? Nah, ini yang membuat ribetnya di dalam akuntansi. Bahwa boleh jadi nggak balance. Nah, kalau lihat laba, di sini ada laba 1 jutaan labanya. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Nanti kita akan pelajari lebih detail bagaimana membuat aplikasi ini yang sederhana. Nanti saya juga share link tutorialnya di grup WhatsApp ya, cara membuat Excel ini. Baik. Nah,
materi terakhir, slide terakhir pada hari ini. Nah, jenis data. Jenis data itu ada file induk, kemudian ada file transaksi. Di awal juga saya jelaskan ya. Nah, ini file induk dan transaksi. Kemudian kejadian dan aktivitas. Kejadian itu di dalam SIA itu kejadiannya itu adalah pencatatan. Yang pertama kita menyiapkan dokumen, bukti-bukti tadi kita catat, kita simpan ya. Selanjutnya melakukan pembaharuan apabila ada perubahan dan sebagainya. Selanjutnya menganalisa. Nah, menganalisa, menangkap, mengorganisasikan data, acuan tentang file induk. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Pekan depan kita akan lanjutkan kepada topik yang lebih menarik daripada sistem informasi akuntansi ini. Baik, kita punya waktu kira-kira 5 menit sebelum azan asar. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan, baik dengan cara mengaktifkan mikrofonnya atau melalui chat. Silakan. Baik, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita padai ya, pertemuan hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Mohon diulang-ulang di kelas. Materi yang sudah saya share di grup WhatsApp, silakan dipelajari. Nanti malam atau pekan depan saya akan share materi tentang Excel tadi. Ya, mohon dikerjakan Excelnya pelan-pelan. Di sisi mana yang tidak bisa, mohon ditanyakan. Nanti boleh pekan depan boleh sediakan laptop semuanya, karena kita akan sedikit hands on, kita akan praktek bagaimana menggunakan Excel untuk membuat akuntansi tadi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya padai pertemuan hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.